Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Saya Dr. Haji Suripto, SEMAK, dosen pengampu mata kuliah akuntansi manajemen. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan menemani Anda untuk belajar akuntansi manajemen dengan tema anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas standar unit. Pengertian anggaran secara umum adalah rencana kuantitatif aktivitas usaha dari sebuah organisasi yang mencakup pemasaran, produksi, dan keuangan. Anggaran mengidentifikasi sumber daya dan komitmen yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan organisasi selama periode dianggarkan. Menurut Hansen dan Mowen, pengertian anggaran adalah rencana keuangan untuk masa depan. Rencana tersebut mengidentifikasi tujuan dan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya. Adapun karakteristik anggaran diantaranya adalah anggaran dapat mengestimasi potensi laba satuan bisnis perusahaan. Anggaran dinyatakan dalam istilah moneter. Dengan demikian, walaupun jumlah moneter dapat saja ditunjang oleh jumlah non-moneter, dalam hal ini misalnya adalah unit yang dijual atau diproduksi. Anggaran merupakan komitmen manajemen, dalam arti manajer sepakat untuk mengemban tanggung jawab atas pencapaian tujuan yang dianggarkan. Usulan anggaran ditelaah dan disetujui oleh otoritas yang lebih tinggi dibandingkan dengan pihak yang menganggarkan. Sedangkan tujuan pokok anggaran antara lain penganggaran dapat memprediksi transaksi dan kejadian finansial serta non-finansial di masa yang akan datang. Kemudian, penganggaran juga dapat mengembangkan informasi yang akurat dan bermakna bagi penerima anggaran. Sedangkan manfaat penganggaran antara lain dengan penganggaran memberikan gambaran angka laba yang dikehendaki oleh perusahaan. Kemudian, sumber daya yang diharapkan dapat dihasilkan atau digunakan selama periode anggaran yang akan datang. Kemudian, dengan penganggaran dapat memberikan informasi untuk pengambilan keputusan alternatif yang terbaik. Kemudian, dengan penganggaran dapat memaksa para manajer untuk melakukan perencanaan. Kemudian, dengan penganggaran dapat menyediakan standar kualitas kinerja. Kemudian, yang terakhir, manfaat penganggaran adalah dapat memperbaiki komunikasi dan juga koordinasi. Adapun jenis-jenis penganggaran antara lain penganggaran inkremental, penganggaran basic, nol dan statik, dan juga penganggaran fleksibel. Penganggaran inkremental, metode penganggaran yang hanya mempertimbangkan perubahan sumber daya dari anggaran tahun sebelumnya. Penganggaran inkremental dalam hal ini adalah anggaran sebelum berfungsi sebagai landasan bagi penganggaran sumber daya inkremental. Adapun kelebihan anggaran inkremental adalah menyederhanakan proses penganggaran dengan hanya memperhitungkan kenaikan berbagai pos anggaran. Sedangkan kekurangan anggaran inkremental adalah pemborosan dan inefisiensi dapat menumpuk dari tahun ke tahun tanpa pernah diketahui. Kemudian penganggaran basic, nol dan statik. Dalam penganggaran basis nol, semua jajaran manajemen bertolak dari nol dan mengestimasi kebutuhan sumber daya yang diperlukan untuk mendanai aktivitas tahun anggaran. Penganggaran statik sering dipakai oleh banyak perusahaan jasa dan banyak fungsi jasa pendukung seperti bagian pembelian, bagian akuntansi, dan juga bagian hukum. Yang terakhir, penganggaran fleksibel. Penganggaran fleksibel mengaitkan volume aktivitas dengan jumlah rupiah yang dianggarkan. Penganggaran fleksibel bermanfaat terutama dalam menaksir dan mengendalikan biaya pabrik dan juga beban operasi. Adapun kelebihan anggaran fleksibel antara lain dapat dipakai untuk merumuskan anggaran sebelumnya
dan adanya data taksiran tingkat aktivitas. Kemudian dengan penganggaran fleksibel dapat membantu manajemen dalam menghadapi ketidakpastian dengan melihat taksiran hasil dalam kisaran aktivitas tertentu. Selain jenis penganggaran tersebut, ada juga penganggaran induk. Anggaran induk adalah anggaran komprehensif yang menyatakan keseluruhan rencana bisnis bagi seluruh perusahaan untuk suatu periode mencakup 1 tahun atau kurang. Yang termasuk anggaran induk dalam hal ini adalah anggaran operasional. Anggaran operasional adalah deskripsi rinci pendapatan dan biaya yang dibutuhkan untuk mencapai hasil laba yang memuaskan. Yang termasuk anggaran operasional antara lain adalah anggaran penjualan, anggaran produksi, anggaran pembelian bahan baku langsung, anggaran tenaga kerja langsung, anggaran overhead, dan juga anggaran administrasi. Anggaran penjualan. Anggaran penjualan merupakan dasar penyusunan anggaran lainnya dan umumnya disusun terlebih dahulu sebelum penyusunan anggaran lainnya. Oleh karena itu, anggaran penjualan dalam hal ini sering disebut dengan anggaran kunci. Kemudian yang kedua adalah anggaran produksi. Anggaran produksi merupakan perencanaan secara terpisah mengenai jumlah unit produk yang akan diproduksi pada periode tertentu atau periode yang akan datang, di mana di dalamnya mencakup mengenai kuantitas, kualitas, dan kapan akan diproduksi. Yang ketiga adalah anggaran pembelian bahan baku langsung. Anggaran pembelian bahan baku langsung menyatakan jumlah dan biaya bahan baku yang dibeli tiap periode. Dalam hal ini, jumlah pembelian bahan baku langsung bergantung pada perkiraan penggunaan bahan baku dalam produksi dan juga persediaan bahan baku yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang keempat adalah penganggaran tenaga kerja langsung. Anggaran tenaga kerja langsung merupakan anggaran yang merencanakan secara lebih terinci tentang upah yang akan dibayarkan kepada tenaga kerja selama periode yang akan datang. Selanjutnya, yang kelima adalah anggaran overhead. Biaya overhead adalah biaya produksi yang tidak masuk dalam biaya bahan baku maupun biaya tenaga kerja langsung. Apabila suatu perusahaan juga memiliki departemen-departemen lain selain departemen produksi, maka semua biaya yang terjadi di departemen pembantu, termasuk biaya tenaga kerjanya, dikategorikan sebagai biaya overhead pabrik. Yang terakhir adalah yang masuk anggaran operasional adalah anggaran administrasi. Anggaran administrasi adalah anggaran yang merencanakan secara sistematis dan lebih terinci tentang biaya administrasi yang ditanggung perusahaan dari waktu ke waktu selama periode tertentu yang akan datang. Demikian pembahasan mengenai anggaran berdasarkan fungsi dan aktivitas standar unit. Terima kasih, tetap sehat dan semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.